Seorang pria biasa saja bernama Jungmin bercita-cita ingin menjadi musisi terkenal. Setiap saat, ia selalu meminta saran tentang lagu ciptaannya pada Oki yang tak lain adalah adiknya. Bahkan Oki sampai bosan. Hingga malam itu, Oki lalu memberi ide agar memposting video Jungmin menyanyi ke sosial media. Meski lagunya bagus, tapi liriknya sangat ngenes tentang kejombloan Jungmin. Paman Jungmin pun masuk ke kamarnya dan marah karena Jungmin masih saja bermain musik. Pamannya ini tak setuju Jungmin bermain musik sebab ia merasa Jungmin pasti gagal sebagai pemusik. Sehari-hari Jungmin bekerja sebagai penjaga toko minimarket. Dua temannya bernama Bom dan Yum selalu mengganggu Jungmin bekerja dan mengejek kejombloannya. Tak lama masuklah seorang gadis ke dalam minimarket dengan berjalan sedikit sempoyongan. Jungmin seketika mematung menatap gadis tersebut. Gadis yang bernama Nara itu ternyata adalah seorang idol yang menunggu debutnya. Nara seolah tak mengenali Jungmin. Meskipun ternyata Nara adalah cinta pertama Jungmin ketika SMA. Hingga saat ini ia tak bisa melupakan Nara. Ketika SMA, Nara adalah cewek yang terpopuler dan Jungmin adalah pemuja rahasianya. Karena di hari festival sekolah, Jungmin tampil menyanyi, akibat terlalu grogi, ia yang semula tampil dengan baik malah tiba-tiba fales. Dan membuat semua penonton tertawa, begitupun Nara. Setelah pertemuan kembali dengan Nara, Jungmin banyak melamun. Ia pun menceritakan yang terjadi kepada Oki. Dengan sigap, Oki lalu mengambil HP Jungmin, mencari sosmed Nara dan memfollownya. Tampak dalam sebuah postingan, Nara menyukai kue tiramisu. Esoknya ketika Nara kembali belanja, Jungmin memberikan kue tiramisu sebagai bonus. Nara sedikit kaget. Lalu Jungmin mencoba mengingatkan Nara bahwa mereka dulu adalah teman sekelas. Nara masih saja tak mengenali Jungmin. Hingga Jungmin mengatakan tentang suara falesnya di festival sekolah. Sontak saja, Nara langsung mengingat Jungmin. Di kamarnya, Jungmin langsung membuat lagu tentang kue tiramisu. Ia langsung memperdengarkan lagu tersebut kepada Oki dan mempostingnya ke sosial media. Sementara Nara dipanggil oleh ketua agensinya. Ia dirasa sudah terlalu tua untuk debut dalam idol group. Namun si ketua agensi tetap memberinya kesempatan terakhir. Bila Nara bisa solo menyanyi dengan gitar, ia akan didebutkan. Nara sedih sebab ia merasa sudah giat berlatih. Ternyata di sela kegiatannya berlatih untuk menjadi artis, Nara bekerja paruh waktu di sebuah kafe. Sepulang dari bekerja, ia lalu membeli gitar dan mencoba mempelajarinya di rumah. Namun sangat berat mempelajari gitar seorang diri. Jungmin yang hendak pergi bekerja melihat postingan Nara yang menginginkan bisa bermain gitar. Seketika pemuda polos ini langsung kembali ke rumah menjemput gitarnya dan bekerja dengan mengenakan ransel gitar. Tapi sayang hari itu Nara tak datang belanja. Jungmin tak menyerah, hingga akhirnya ketika Nara datang belanja, Jungmin sontak langsung memamerkan skill gitarnya. Membuat Nara terpukau dan bertanya apakah Jungmin mau mengajarinya. Dengan senang mupeng, ia langsung menerima permintaan Nara. Bom dan Yum yang juga berada di sana ikut senang melihat Jungmin berhasil lebih dekat dengan pujaan hatinya. Esoknya, Jungmin mulai mengajari Nara bermain gitar. Tampak Jungmin begitu gugup dekat dengan Nara yang selama ini ia damba-dambakan. Ia bahkan sampai cegukan. Namun, suasana sedikit cair ketika Jungmin tak sengaja menyemburkan air minumnya ke wajah Nara yang membuat mereka tertawa. Sejak itu, hari-hari mereka selalu diisi dengan belajar bermain gitar. Dan juga Jungmin tidak ingin dibayar dalam bentuk upah. Ia hanya meminta agar Nara setiap hari belanja di tokonya membeli makanan, membuat mereka selalu bertemu. Singkat cerita, Nara sudah lumayan mahir bermain gitar, dan ia pun memperlihatkan itu kepada orang dari agensinya. Keluar dari studio, Nara ditegur oleh juniornya di agensi bernama Aileen. Tampak Aileen sangat julid begitu Nara telah pergi. Seusai dari sana, Nara yang merasa senang langsung menghubungi Jungmin untuk mengajaknya makan siang. Ketika bertemu, Nara langsung mengajak untuk makan siang di SMA mereka dulu sekalian nostalgia.
Di sana, Nara meminta agar Jungmin menyanyikan lagu yang dulu ia nyanyikan ketika festival sekolah. Sebenarnya setelah kejadian menyanyi vals di festival sekolah, Jungmin mempunyai trauma menyanyi di depan banyak orang. Namun karena di sana hanya ada Nara seorang, ia pun memberanikan diri bernyanyi. Nyatanya di hadapan Nara, Jungmin berhasil menyanyikannya dengan sempurna, membuat Nara menjadi terpukau. Ternyata lagu yang bertema romantis itu ciptaan Jungmin sendiri. Ya, Jungmin memang sangat mahir dalam membuat lagu sejak dulu. Hari sudah mulai gelap. Pacar Nara menelpon untuk ngajak ketemuan. Alangkah terkejutnya Jungmin mengetahui bahwa Nara sudah punya pacar, yaitu seorang artis bernama Jiho. Sesampainya di rumah, Jungmin tak bisa membendung patah hatinya dan menangis. Sementara Jungmin tengah bersedih, Nara pun juga demikian. Pacarnya ternyata mengajak bertemu karena ingin minta putus. Ketika Jungmin sedang bekerja ditemani Bom dan Yum, mereka membaca artikel bahwa Jiho yang tak lain adalah pacar Nara tengah menjalin hubungan dengan Aileen. Jungmin pun menyadari bahwa Nara dan Jiho telah putus. Ia sadar bahwa Nara pasti tengah bersedih saat ini. Jungmin lalu membuat sebuah lagu untuk Nara. Di saat itu juga paman Jungmin datang dan kembali memarahinya karena kedapatan bermain musik. Sang paman tahu trauma yang dimiliki Jungmin, tidak berani tampil di hadapan banyak orang. Jadi mana bisa menjadi pemusik. Paman Jungmin lalu membawanya keluar dan menyuruh Jungmin untuk bernyanyi. Tapi Jungmin gagal dan pamannya pun pergi. Malam itu juga Nara datang menghampiri Jungmin. Lalu Nara mengajak Jungmin untuk pergi minum setelah bekerja. Di sanalah Nara menumpahkan kesedihannya karena telah diputusin dan tentang kegagalannya debut sebagai idol. Jungmin langsung menyemangati hingga memuji banyak hal tentang Nara yang membuat gadis cantik itu kembali tersenyum. Di sini juga Jungmin mengungkapkan trauma yang ia miliki. Di perjalanan pulang, mereka melihat ada sebuah kafe tempat open mic menyanyi. Nara meminta agar Jungmin mau menyanyi di sana agar bisa melawan traumanya yang tidak berani menyanyi di depan banyak orang. Jungmin pun berjanji kelak ia akan menyanyi di kafe tersebut. Begitu tiba di depan rumah Nara, Jungmin memberikan lirik dan notasi lagu yang kemarin ia ciptakan. Esok paginya, Jungmin dikejutkan dengan kiriman video Nara yang menyanyikan lagu tersebut. Nara sungguh seorang penyanyi yang berbakat. Nara juga memposting video tersebut ke sosial medianya dan mendapat respon yang positif dari netizen. Ia bahkan dipanggil oleh ketua agensi dan mendapat kabar bahagia bahwa dengan lagu tersebut, Nara diminta rekaman dan merilis full album. Nara yang full senyum mengajak Jungmin untuk piknik. Jungmin pun mempersiapkan bekal untuk mereka piknik dengan hati yang berbunga-bunga. Tibalah mereka ke destinasi wisata tujuan dan mengunjungi banyak tempat. Hingga malam tiba, Nara membawa Jungmin ke sebuah gedung pementasan. Di sana, Nara langsung menampilkan bakatnya sebagai idol. Dan Jungmin menyaksikan dengan seksama dari bawah. Tiba-tiba, security gedung datang dan mereka langsung bersembunyi di sebuah ruangan sempit. Saling tatap dan Jungmin langsung mencium Nara. Akhirnya, mereka pun pulang dalam keheningan dan jadi sangat canggung. Begitu tiba di kamarnya, Jungmin masih tak berdaya seolah mau pingsan. Namun ketika Nara mengirimnya pesan, Jungmin berubah 180 derajat menjadi senyum-senyum kegirangan. Oki yang menyaksikan hal tersebut sudah bingung menyaksikan tingkah kakaknya tersebut. Esoknya, Nara latihan untuk rekaman. Setelah itu, Nara mengabari Jungmin bahwa di dekat rumahnya sedang ada konstruksi bangunan. Jungmin pun membawa Nara untuk melanjutkan belajar gitar ke rumahnya. Ibu Jungmin begitu kaget, kok bisa anaknya mempunyai teman secantik Nara. Mereka pun menyambut hangat kedatangan Nara dan sesekali mengintip ke kamar Jungmin. Lanjut cerita, ketika Nara datang ke studio rekaman agensinya, ia mendengar bahwa lagu yang diberikan Jungmin untuknya, lagu yang akan menjadi debutnya malah dinyanyikan oleh Aileen. Betapa kecewanya Nara mengetahui bahwa agensi memberikan lagu itu dinyanyikan Aileen untuk albumnya. Nara lalu menemui ketua agensi untuk meminta klarifikasinya. Namun ketua agensi lagi-lagi memberi Nara harapan bahwa ia akan segera didebutkan nanti. Setelah 7 tahun selalu diberi harapan palsu, akhirnya kali ini Nara memutuskan keluar dari agensi. Ia pergi dengan hati yang hampa. Sejak itu Nara mengurung dirinya di rumah. Ia sangat putus asa dengan karirnya.
Jungmin tak lagi mendapat kabar dari Nara dan merasa khawatir. Agensi Nara menelpon Jungmin untuk meminta izin menggunakan lagunya dalam album Aileen. Tak menjawab hal itu, Jungmin langsung bergegas ke rumah Nara. Ia mengerti bahwa kini Nara tengah bersedih. Setibanya di sana, Jungmin tak mendapat jawaban apapun. Nara tidak ingin menemuinya. Jungmin tetap menunggu di situ hingga malam, tapi nihil. Jungmin pun kembali ke rumah dan melihat Nara sudah menghapus semua postingan sosial medianya dan tak menggubris chat dari Jungmin. Esoknya, Nara mendapat kiriman paket makanan. Ternyata itu adalah dari Jungmin. Hari demi hari, Nara terus mendapat kiriman makanan dari Jungmin. Waktu berlalu, akhirnya Jungmin memberanikan diri mendaftar untuk open mic menyanyi di kafe tempo hari. Ia sangat takut dan dilema. Bersama Oki dan kedua sohibnya, Jungmin mulai latihan di keramaian. Tapi hasilnya seolah sia-sia. Jungmin sangat takut bernyanyi di hadapan banyak orang. Hari-hari Jungmin ia lewati dengan melatih keberaniannya. Ia sangat ingin membuktikan pada Nara bahwa ia bisa berubah, melawan traumanya, serta menepati janjinya pada Nara. Sementara itu, Nara kini bekerja sebagai penjaga warnet. Jungmin mengirim pesan bahwa ia akan open mic dan berharap Nara hadir menonton. Jungmin menemui pamannya dan mengatakan bahwa ia akan tampil menyanyi. Paman Jungmin hanya menjawab pesimis, ia tak mau datang sebab Jungmin pasti gagal. Bom dan Yum yang kebetulan baru selesai main warnet melihat Nara dan mengatakan bahwa Jungmin akan tampil open mic. Nara menjelaskan ia tak akan datang sebab sibuk bekerja. Yum dengan nada keras langsung memberitahukan kerja keras Jungmin selama ini. Sebelum mereka pergi, Bom memberikan link sosial media Jungmin dan menyuruh Nara untuk membukanya. Tibalah hari Jungmin akan tampil. Ia terlihat sangat nervous dan menunggu kehadiran Nara. Keberaniannya mulai muncul saat ia melihat sang paman ikut menonton. Dan alhasil Jungmin tampil dengan luar biasa. Ia berhasil mengeluarkan bakatnya dan telah melawan traumanya. Sementara itu, Nara membuka link sosial media Jungmin dan melihat bahwa Jungmin menciptakan lagu-lagu indah yang berhubungan dengan diri Nara. Mulai dari lagu tentang kue tiramisu hingga lagu ketika Nara putus cinta. Mata Nara berkaca-kaca menonton video-video Jungmin. Tak lama, tiba-tiba Jungmin datang dan langsung menyanyikan lagu ciptaannya tentang jatuh cinta. Nara tersenyum sambil mengenang kenangan mereka bersama. Hari-hari berlalu, Jungmin dan Nara telah jadian. Mereka live di sosial media dan ditonton oleh banyak orang yang membuat mereka dikenal. Kebahagiaan tergambar jelas di wajah mereka. Yap, dengan begitu, cerita pun selesai.